Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Hartini dengan NIM 877986296. Saya mengambil prodi PGSD di Universitas Terbuka Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Yang ketiga, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum atau proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 dulu tentang filsafat ilmu dalam mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan untuk mengkaji dasar-dasar ilmu pendidikan agar pendidikan tidak hanya berjalan sebagai kegiatan mengajar biasa, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang memiliki objek, metode, tujuan, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu membantu melihat apakah sesuatu teori pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, logis, dan bermanfaat bagi manusia dalam pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi keilmuan dengan cara menentukan hakikat pendidikan sebagai objek kajian, menguji kebenaran teori dan metode pembelajaran, memberikan landasan berpikir kritis dan sistematis, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta melalui filsafat ilmu pendidikan yang tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual tetapi juga membentuk karakter moral, tanggung jawab, dan kemanusiaan peserta didik. Teruntuk yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai. Pendidikan yang bermakna dan bernilai. Pendidikan yang bermakna dan bernilai. Pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah pendidikan yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya berisi tentang hafalan materi, tetapi juga membantu peserta didik memahami kehidupan, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan bernilai memiliki ciri-ciri mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, membentuk karakter seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, menghargai perbedaan kemampuan, budaya, dan latar belakang peserta didik, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk yang nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek, yaitu ontologi, membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam pendidikan. Contohnya, peserta didik dipandang bukan sekedar objek pembelajaran tetapi individu yang memiliki potensi, bakat, emosi, dan karakter yang harus dikembangkan. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan epistemologi mengkaji bagaimana proses belajar terjadi, metode apa yang dapat digunakan, bagaimana ilmu dinyatakan benar. Contoh, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan observasi agar peserta didik memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Contoh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan untuk meningkatkan belajar, bukan untuk penyalahgunaan atau perilaku negatif.
Melalui 3 aspek tersebut, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah. Yang nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Untuk yang nomor 4, contoh konkret penerapan ilmu dalam praktek pendidikan. 1. Dalam kebijakan kurikulum dibuat berdasarkan pandangan filsafat tertentu tentang manusia dan tujuan pendidikan. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada prestasi didik. Peserta didik diberi kebebasan mengembangkan kreativitas, bakat, dan kemampuan berpikir kritis. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Terus yang B, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran aktif dan kontekstual. Seperti pada pembelajaran IPA, peserta didik melakukan percobaan sederhana untuk memahami perubahan wujud beda. Dalam pembentukan karakter sekolah, tidak hanya menilai akademik, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.